Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah penutupan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Kita sambut hadirat Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait 1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta Marilah ibadah penutupan persidangan ini kita dasari dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolongan kita ialah berasal dari Allah yang menyertai kehidupan kita senantiasa. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kembali kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 338 bait 1 dan 2. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Di dalam arogansi sekaligus kelemahan diri, seringkali kita menunjukkan tindakan yang tidak mencerminkan kasih Allah. Kasih Allah seharusnya membawa damai bagi sesama. Justru kita wujudkan dalam kesakitan bagi mereka. Marilah kita melihat ke kedalaman hati kita masing-masing, sekaligus memohon ampun kepada Tuhan. Jika di setiap langkah kehidupan, kita begitu erat dengan dosa. Demikian pula di dalam persidangan kita, dari kemarin hingga saat ini. Marilah kita mengambil saat hening dan doa pribadi.
Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang lemah, yang penuh dengan dosa-dosa. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh menyesali akan dosa kita, marilah kita terima berita anugerah. Dalam perjumpaan kita saat ini, Tuhan memberikan berita anugerah atas kita, seperti yang disaksikan dalam surat Roma, pasal yang keempat, ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Marilah kita menaikkan syukur kita atas sukacita yang telah kita terima darinya. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Selanjutnya ya Tuhan, kami hendak mendengarkan pewartaan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh melandasi kami di dalam menjalani kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur persidangan klasis yang ke-32 di GKJ Sarimulyo ini sungguh luar biasa. Tadi kita telah mendengar sambutan dari gereja penghimpun, dari rencana yang diperkirakan baru bisa selesai nanti malam. Pada saat ini kita bisa menyelesaikannya dengan lancar, lebih awal, dan ini merupakan suatu anugerah. Kalau tadi dalam persidangan kita membicarakan banyak hal tentang waktu, di beberapa persidangan sampai pagi hari. Dan melalui persidangan saat ini, kita juga telah mempercakapkan banyak hal sehubungan dengan kebutuhan kehidupan gereja-gereja dalam wadah klasis. Kita telah mempercakapkannya, telah menuangkan dalam keputusan sidang. Khususnya yang berkenaan dengan badan pelaksana klasis dan badan pengawas klasis serta perangkatnya. Sebagaimana yang telah kita rasakan pada persidangan ini, persidangan dapat berlangsung dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Dan juga tentunya kita tidak salah mengutus para utusan dan menempatkan para utusan pada bagian yang memang semestinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan penutupan sidang ke-32 ini, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan melalui Injil Matius pasal 28, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20, yang demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil sebagaimana saya sampaikan pada ibadah penutupan ini adalah tugas panggilan gereja yang Tuhan percayakan kepada para murid kala itu, yaitu 11 murid. Karena satu muridnya yang menyangkal Yesus tidak dalam hitungan ini. Dan pada saat ini, sehubungan dengan pergantian Bapelkas dan Bawaskas dari anggota 11 gereja, kiranya kita merupakan kesebelasan gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percaya untuk ambil bagian di dalam tugas pengutusan ini. Kalau kita selama masa pandemi 2020-2021, kegiatan olahraga sempat menjadi persoalan karena tidak boleh diselenggarakan, tetapi tidak boleh disaksikan langsung. Yang biasanya ketika diadakan sepak bola, di situ para supporter bisa datang mengekspresikan, mengungkapkan seperti mereka yang kadang juga seringkali terjadi huru-hara, apalagi kalau yang namanya bondo nekat lewat, segala sesuatunya sudah bisa menjadi busah basah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seiring dengan kondisi pandemi yang semakin kondusif, kita patut bersyukur kalau kemudian juga negara kita pun bisa menyelenggarakan olahraga, dan bahkan dalam sambutan dari Bimas Kristen kemarin bahwa di Yogyakarta akan menjadi tuan rumah pesta paduan suara. Sungguh pun demikian, tentu kita tetap harus memperhitungkan, mengantisipasi, tidak boleh jatuh pada euforia, tetap mengedepankan keselamatan semuanya. Nah, oleh karena itu, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berkenaan dengan penugasan persidangan dengan ditetapkannya personalia Bapelkas dan Bawaskas serta perangkatnya, kita patut bersyukur karena telah kita putuskan dan tidak ada yang berkeberatan. Semuanya menyatakan persetujuannya. Oleh karena itu, kiranya di dalam kebersamaan Klasis Yogyakarta Utara kita, sebagaimana dalam persepak bolaan, kita di posisi manapun kita syukuri, apakah kita sebagai penjaga gawang, sebagai bek kanan, bek kiri, gelandang kanan, gelandang kiri, dan seterusnya, masing-masing gereja kita punya peran. Dan di dalam upaya untuk ngegulkan seluruh kepercayaan, maka kita tidak bisa membawa bola sendiri, kita giring sendiri, kita golkan sendiri. Tentu kita harus lempar ke
satu sama lain dengan manis, dan juga tidak boleh kita bermain asal-asalan. Dengan demikian maka semangat kebersamaan itu dengan kerendahan hati, bahwa tentu di satu sisi setiap kita oleh Tuhan dikaruniai karunia tertentu yang mungkin itu tidak ada di yang lain, sebaliknya demikian. Maka marilah kita menyadari bahwa kita memiliki sesuatu tetapi juga tidak memiliki sesuatu, dan itu ada di yang lain. Marilah sebagaimana murid-murid Kristus yang Tuhan panggil dan Tuhan percaya, Tuhan utus untuk memberitakan Injil-Nya sampai ke seluruh penjuru dunia, dan Tuhan berjanji akan menyertai. Maka demikian juga pada saat ini dalam pergantian kepengurusan Bapelkas Bawaskelas, baik yang telah lereh, sungguh-sungguh lereh, maupun yang terpilih kembali, maupun yang baru sama sekali, kita adalah pemain-pemain yang diharapkan untuk bisa bekerja sama untuk membawa bola, menggolkan apa yang memang itu sudah menjadi harapan Tuhan. Marilah kita satu dengan yang lain saling mendukung, sehingga dengan demikian Injil Tuhan akan semakin diwartakan dan nama Tuhan dimuliakan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebagai landasan di dalam kita hendak melaksanakan pelepasan dan juga pelantikan pengurus Bapelkas dan Bawaskelas serta perangkatnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu tentang perutusan kepada ke-11 murid dalam rangka memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Kini kami gereja-gereja dalam Aras Klasis Yogyakarta Utara, 11 gereja juga mengemban tugas yang sama. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami, kendati masih dalam masa pandemi yang belum selesai. Kami punya semangat dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan dengan disiplin, maka kami dapat melewatinya dengan baik. Dan kami mohon kelangsungan berkat-Mu ya Tuhan, agar kami semua dimampukan untuk melaksanakannya sebagaimana Tuhan mempercayakan kepada kami. Allah Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang kami terima pada sore hari ini boleh menjadi landasan bagi kami untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Tolonglah kami Tuhan dengan segala kerapuhan manusiawi kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memperlengkapi, Engkau akan menolong dan memampukan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan kiranya itu yang berkenan kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk badan pelaksana klasis dan badan pengawas klasis yang telah melaksanakan tugas pada masa yang sulit selama masa pandemi, dapat menyelesaikannya dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami kerjakan semuanya boleh menjadi persembahan bagi Tuhan. Demikian juga untuk badan pelaksana klasis dan badan pengawas klasis serta perangkatnya. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu ya Tuhan, agar kami juga
dimampukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati gereja-gereja sehingga kami semua benar-benar dapat mengemban tugas ini sebagai kepercayaan, sebagai anugerah yang harus kami lakukan dengan penuh rasa syukur. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu yang melahirkan gereja sebagai kehidupan bersama religius, orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai kehidupan bersama gereja, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu sisi ilahi, gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya menjadi anggota Badan Pelaksana Klasis dan Badan Pengawas Klasis Yogyakarta Utara untuk periode 2022-2023. Badan Pelaksana Klasis dan Badan Pengawas Klasis Yogyakarta Utara memiliki masa pelayanan yang terbatas. Untuk itu saya undang bangkit berdiri saudara semua yang telah bersedia melayani dalam kepengurusan Bapelklas dan Bawasklas periode 2020-2021 atau yang lama. Mohon berdiri. Dengan rasa syukur dan hormat, saya menyatakan bahwa secara resmi saudara-saudari, Bapak Ibu telah mengakhiri masa bakti sebagai pengurus Badan Pelaksana Klasis dan Badan Pengawas Klasis serta perangkatnya. Kiranya apa yang telah Ibu, Bapak, saudara-saudari lakukan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang telah melaksanakan pelayanan selama ini. Kami berharap agar saudara senantiasa giat dalam pelayanan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Selanjutnya saya persilakan Ibu, Bapak, saudara-saudari yang telah ditetapkan, diputuskan dalam persidangan ini untuk memangku tugas sebagai Badan Pelaksana Klasis dan Badan Pengawas Klasis serta perangkatnya. Mohon berdiri. Saya tidak akan sebut satu persatu karena data tidak saya pegang. Bisa maju di arena tengah saya kira. Tentu ini adalah perwakilan karena kelengkapannya tidak hadir dalam persidangan ini.
Ya, terima kasih. Agar jelas bahwa saudara semua bersedia melaksanakan tugas sebagai pengurus Badan Pelaksana Klasis dan Badan Pengawas Klasis serta perangkatnya dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab, saudara-saudari, Bapak Ibu dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara-saudari, ibu bapak mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Apakah saudara-saudari, ibu bapak semua percaya bahwa Allah memanggil Bapak Ibu, saudara-saudari menjadi pengurus Badan Pelaksana Klasis dan Badan Pengawas Klasis serta perangkatnya, setelah bersedia melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab? Bagaimana jawab ibu bapak saudara-saudari? Kiranya iya, tetap iya, dan kita memohon berkat pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah memanggil saudara ke dalam perutusan sebagai Bapelklas dan Bawasklas Yogyakarta Utara, periode 2022-2023, menolong dan memberkati saudara, memampukan saudara untuk menjalankan tugas dengan penuh rasa syukur dan sukacita di dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah pandanganmu ke sekelilingmu. Nyatakanlah kasih yang dari Allah kepada dunia. Dalam kenyataannya, kami akan menghadirkan kasih bagi dunia. Berkaryalah di tengah dunia dengan teriring berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri saudara damai sejahtera. Amin.
ibadah selesai, dipersilakan duduk. Tuhan berkati.